Kehadiran seorang worshiper, seorang penyembah Tuhan. Banyak lagu-lagu yang menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Bahkan bagi bangsa-bangsa, dan saya percaya bahwa biar setiap pujian, setiap kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Bersama-sama dengan kita Edward Chen, juga bersama dengan istri, boleh hadir memberkati kita semua di tempat ini. Haleluya. Shalom. Wah, bertemu dengan rekan sekerja Marlon. Berapa banyak diberkati dengan present worship hari ini? Angkat tangan, tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ya, finally, akhirnya saya bisa hadir. Sekali lagi minta maaf saudara, harusnya minggu lalu saya hadir. Saya sudah pakai baju, saudara, saya paksa. Memang dari hari Kamis saya sakit, karena minggu lalunya saya dari Surabaya, saudara, juga di BES dengan Pak Fengki. Kamis mulai badan gak enak, Jumat gak enak, Sabtu mulai buang-buang gitu ya, diare. Saya pikir waduh, Minggu harus melayani, jadi saya pikir saya check in, jadi masuk rumah sakit, saya mau infus. Biasanya kalau orang diare masuk rumah sakit, seger saudara gitu. Masuk infus, 4 jam kemudian keluar, konda, pulih-pulih ya gitu. Dan bahkan minggu pagi makin banyak diare. Tapi saya tetap pakai baju karena hampir puji Tuhan tahun ini saya masuk tahun 20 tahun Edward Chen berkarya. Dan saya baru keluar juga single terbaru. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Sungguh besar anugerahmu judulnya saudara, dan saya tidak sadar. Dan selama 20 tahun Marlon pun tahu waktu itu, even anak saya sakit. Saya dari Singapura terbang kembali ke Jakarta untuk saya melayani. Dan hampir 20 tahun saya tidak pernah membatalkan pelayanan saudara. Saya ingat banget saya masuk rumah sakit pun di Jakarta, saya tipes. Hari Minggu tuh waktu itu ada acara juga di Surabaya. Saya terbang saudara, tifus. Jadi saya keluar dari rumah sakit, minta izin, saya terbang, saya melayani, saya balik lagi masuk rumah sakit saudara. Dan berkali-kali kejadian itu. Kemarin, apa mungkin sudah umur kepala 4 ya saudara ya. Jadi udah pakai baju, udah siap gitu mau berangkat. Aduh kok jalan tuh ringan rasanya gitu. Ternyata tensi saya rendah sekali, 90/50-an. Lalu saya tidak tahu, tiba-tiba Pak Fengki kontak Agnes. Agnes bilang sama saya, ini Pak Fengki bilang jangan berangkat. Family is more important dari pelayan ini. Kapan-kapan kita bisa jadwal lagi. Dan saya bersyukur berkenalan dengan Pastor Fengki yang orangnya bijak banget. Dan Mbak Edward, tak apa-apa nanti kapan-kapan aja kamu bisa melayani lagi. Saya bilang oke, Pak Fengki. Dan akhirnya saya rest saudara. Dan saya janji kalau saya sembuh minggu depan, karena saya masih ada di Jakarta, saya bisa melayani. Dan kebetulan minggu ini saya kosong dan hari ini saya hadir saudara. Dan saya tidak, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa, haleluya. Saya percaya saudara mungkin lebih sehat dari saya hari ini gitu ya, kan ini dalam masa proses. Tapi yang saya percaya bahwa kalau ada sebagaimana kita ada hari ini bukan karena kita hebat, benar ya? Tidak bisa, semua karena Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini saudara hadir bukan saudara atau kena COVID atau tidak, bukan karena saudara divaksin booster, no. Tapi semuanya karena kemurahan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Hari ini ada sebuah lagu, pagi ini tidak banyak waktunya, jadi langsung lagu ini lagu yang sangat jadi berkat sebelum sebelum masuk pandemi saudara. Lagu ini saya tulis sebelum pandemi 2018 akhir. Dan ketika pandemi lagu ini sangat jadi berkat. Dalam waktu beberapa bulan million viewers, jutaan viewers. Dan komen-komen ketika di YouTube saya baca luar biasa. Dan tidak kebetulan waktu masuk pandemi awal Maret. Saudara tahu saya kena COVID. Itu COVID pertama kali. Dan saudara tahu salah satu gereja di Bandung yang sampai jadi sorotan masuk TV. Wakil gembala meninggal. Dan saya hari itu sedang melayani di situ. Seminggu setelah saya melayani itu, saya juga tepar saudara. Dan saat itu saya tidak tes COVID, karena tes COVID waktu itu tuh 3,8 juta. Dan saya tidak mau. Saya ke rumah sakit tolak. Semua rumah sakit tolak. Saya hancur, saya frustasi. Lebih frustasi mana saudara? Ketika rumah sakit penuh, saudara ditolak, atau rumah sakit kosong, saudara ditolak. Lebih frustasi mana? Lebih frustasi ketika rumah sakit kosong, saudara ditolak, benar ya? Saya bilang loh, rumah sakit kan harusnya terima orang sakit. Kenapa tolak begitu? Wah saya ngamuk banget, saya kecewa banget.
Gitu. Karena waktu itu mereka takut terima orang COVID, saudara. Nggak ada nanti yang mau masuk di rumah sakit itu. Saya kenal dengan beberapa orang-orang yang punya rumah sakit pun, yang kenalan dekat dokter pun nggak bisa. Dan saya baru sadar memang saat-saat pandemi itu hanya Tuhan yang kita bisa andalkan, benar ya. Uang mau ratusan miliar pun tidak ada artinya. Kenalan tidak ada artinya. Dan di saat itu lagu ini menjadi kekuatan buat hidup saya. Berapa banyak ketika kita dalam keadaan seperti itu, sakit, pergumulan bertubi-tubi, kita jadi tidak tenang hidup kita. Kita jadi khawatir, takut, dan akhirnya kita merasa semuanya kita salah mengambil keputusan. Lagu ini lagu baru, mungkin di sini, tapi kita sama-sama ya. Istri ikut hari ini, thank you banget, dia selalu membantu saya. Dan hari ini dia akan nyanyikan lagu ini juga. Semoga jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih kami masih bisa datang di tempat ini. Kami percaya bukan karena kekuatan kami. Mungkin kami datang dengan rasa takut Tuhan. Kami nggak tahu masa depan kami nggak tahu masa depan anak-anak kami, pernikahan kami, keuangan kami, karir kami Tuhan. Kami terlalu banyak khawatir Tuhan. Tapi pagi ini kami mau tenang Tuhan. Kami mau belajar tenang. Mau belajar duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Ada kedamaian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tenanglah kini hatiku, Yesus. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Yes. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita belajar lagu ini pagi ini ya. Katakan tenanglah kini hati. Tenanglah kini hatiku. Sama-sama katakan, Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang, di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangan. Sekali lagi katakan, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Kami mau belajar tenang Tuhan. Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya. Katakan Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Mari angkat tanganmu, panggil Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku, hati kami
kami berserah Tuhan pagi hari ini. Yes. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Mari bangkit berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri, angkat tanganmu, panggil nama Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku, hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, ini kepercayaan kami Tuhan, Engkau memimpin kami. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku pada janji-Mu. Dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku. Saudara, ketenangan hati saudara itu menggambarkan seberapa besar kepercayaan saudara akan Tuhan. Amin. Bohong kalau saudara bilang saya percaya sama Tuhan, tapi saudara khawatir, saudara takut, saudara tanya-tanya Tuhan ini gimana, ini bener gak gini atau begitu. No saudara, kalau saudara hidup saudara tenang, itu berarti saudara percaya ada tangan Tuhan akan membimbing hidup saudara. Kata tenang ini menjadi rema dalam hidup saya ketika saya kena COVID itu. Saya ke 3 rumah sakit. Jakarta tahu sendiri saudara, ke rumah sakit jarak lumayan 30 menit. Nyampe di sana, baru cerita, dokter pasti tanya, kenapa kamu? Tiap kali cerita begitu langsung ganti jadi baju asmat. Dari baju biasa pakai asmat saudara. Jadi kayaknya saya ini kayak penyakit apa gitu. Saat itu belum ada vaksin, mereka belum tahu virus ini seperti apa kerjanya. Jadi semua orang lagi takut. Waktu itu kena COVID udah pasti mati. Saya sudah di CT scan, ada bercak-bercak, makanya saya ditolak rumah sakit. Saya lari ke rumah sakit lain, saya ditolak. Saya bilang, Tuhan, trombosit saya turun jadi 40.000 waktu itu. Wah, saya lemas, keringat dingin, saya nyetir sendiri karena saya sudah jauh dari istri dan anak. Saya urus diri sendiri saudara. 3 rumah sakit besar saya keliling semua tolak. Setiap kali saya cerita, oh saya baru pelayanan dari rumah. Oh dari gereja itu ya, Bandung jadi klaster khusus itu ya. Wah ratusan orang kena COVID itu mati, meninggal sana sini meninggal. Langsung takut saudara. Di persimpangan, saya ingat banget di persimpangan. Di daerah Gading Serpong, di persimpangan. Lampu merah. Lagu ini muncul, karena lagu ini waktu itu album terbaru saya. Berarti album terbaru saya selalu ada di mobil gitu ya. Waktu lagu ini saya putar, saya dilawat Tuhan. Saya nangis di situ. Dan Tuhan ingatkan, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Dan Tuhan ingatin lagi cerita tentang Petrus dan murid-muridnya diombang-ambing. Saya percaya cerita ini saudara semua tahu. Benar ya? Petrus dapat mujizat, berjalan di atas air. Tapi bukan itu yang saya mau fokus. Waktu mereka takut diombang-ambing gelombang besar, Tuhan datang. Mereka bilang hantu karena mereka takut. Bayangin saudara, Tuhan yang baru beberapa jam yang lalu mereka bersama-sama, Tuhan bikin mujizat 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang. Hanya baru sebentar beberapa jam aja. Langsung mereka pikir Tuhan hantu. Mereka pikir Tuhan tidak tolong. Tapi ketika mereka takut, Tuhan bilang apa? Jangan takut, bukan. Di Matius saudara baca baik-baik. Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketenangan itu sangat-sangat penting. Ketika saya tenang, ketika dengar firman, dengan lagu penyembahan saya nyembah, hati saya tenang. Tuhan kasih hikmat. Lari ke rumah sakit yang tidak pernah saya pergi. Nyampe di sana benar. Saya pikir udah Tuhan, udah pasti saya ditolak lagi. Udah pasti saya ditolak lagi. Tapi bisa-bisa saya percaya itu Roh Kudus. Tuhan sentuh hati dokter itu.
Akhirnya saya diterima. Saya dok ada VIP gue ambil dah, gue bayar dah berapa. Yang penting gue harus diinfus. Gue udah lemas, gue udah kuat dok. Dia tergerak, saya bisa infus. Dan singkat cerita saya dipulihkan. Ketenangan membuat pikiran kita jadi lebih berhikmat. Hati kita tenang, mengambil keputusan dengan benar. Semuanya tentu pasti di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan sejati. Setuju katakan amin. Hari ini jangan takut. Selalu ada Tuhan bersama dengan saudara. Mari angkat tangan sama-sama panggil dia. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Thank you God. Berserah. Yes. Yesus membimbingku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi yang sungguh-sungguh percaya katakan panggil nama Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku Yesus. Amin. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi, tenang hati kami Tuhan. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya. Sungguh hati kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ajar kami tenang Tuhan. Mari ambil waktu sebentar saudara sembah Tuhan. Be still my soul. Jadilah tenang. Karena kami tahu Tuhan kami tenang. Karena kami tahu, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang tidak pernah lalai, tidak pernah gagal. Ini janji kami Tuhan. Ini janji kami. Yang percaya sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Semua, ku percaya Kau Tuhan menepati janji.
gagal dalam hidupmu, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Lebih dahsyat yang terbaik, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau tidak pernah gagal. Kau tidak pernah lalai dalam hidup kami Tuhan. Selalu tepati janjinya. Janjinya apa saudara? Terus naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan. Amin. Kita nyanyikan sama-sama. Sebab kau Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Haleluya. 我相信你是上帝家，永不会忘记。你向我所承诺的应许。